Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, kehadiran seorang anak dalam sebuah rumah tangga pasti sangat diharapkan. Karena anaklah yang akan menjadi generasi penerus keturunan dari orang tuanya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat pernah berkata, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa setiap anak lahir di atas fitrah, yaitu kecenderungan kepada Islam dan menerima kebenaran yang telah Allah berikan. Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci fitrah Islam. Dan karena kedua orang tuanya lah, anak itu akan menjadi seorang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Baihaqi dan At-Tabarani. Dalam pandangan Islam, begitu lahir di dunia, anak-anak adalah sebuah kertas kosong yang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang baik dan terus bertauhid di masa depan. Orang tua harus menumbuh kembangkan anak mereka agar tetap memegang teguh tauhid dan terus berupaya menjadikan anak-anaknya menjadi muslim yang baik, yang dapat menjadi kebanggaan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Dalam mendidik anak, tak ada aturan yang baku. Setiap keluarga memiliki pola asuh dan kebiasaan yang berbeda. Namun sebagai umat muslim, kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam mengasuh buah hatinya. Beliau memberikan contoh yang baik dalam mendidik anak. Ya, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang penyayang dan penyabar. Ia tidak pernah membentak anak, namun juga tegas dalam urusan agama. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam mendidik anak, Rasulullah tidak selalu mengekang. Beliau suka melihat anak bermain. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi SAW. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu. Lantas mereka pun bermain bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang membuat Rasulullah SAW dicintai oleh umatnya. Tegas dalam hal pendidikan dan agama, namun juga memiliki kasih sayang berlebih kepada anak-anak. Rasulullah juga senang menghabiskan waktu bermain bersama anak-anak. Bicara soal bermain merupakan salah satu kegiatan yang sangat disukai oleh anak-anak. Untuk itu sebagai orang tua, kita sebaiknya memilih permainan yang tak hanya bisa menghibur, tapi juga bisa membawa kebaikan dalam proses tumbuh kembangnya. Kamu itu, kalau aku namanya Davin. Oh begitu, kita main ya? Ayo. Yeay. Tuh kan bonekanya aja happy. Yang di dalam Aci happy nggak main-mainan kayak gini? Happy. Emang ya anak kecil itu harusnya main-mainan kayak gini. Jadi bakalan betah di rumah. Apalagi kan sekarang masa pandemi. Daripada bingung main di luar juga nggak bisa, mending main di rumah kayak gini, mainnya sama boneka. Tapi yang lebih unik lagi ini, ada alat bantu mainnya yang juga multifungsi. Jadi nggak cuma bisa dimainin untuk mendongeng, tapi bisa dimainin untuk beberapa tipe mainan. Nah, kenapa saya ngebahas tentang ini? Karena memang kita bakalan ngomongin tentang ini, kita bakalan bikin juga. Tapi kita langsung ke workshopnya, bukan di sini. Aci, kamu mau nggak sih nungguin tante buat ngasih kamu mainan satu lagi yang dari kayu kayak gini juga? Mau nggak? Mau. Kamu suka nggak sih punya mainan kayak gini? Suka banget? Ya udah, kamu sekarang main dulu di sini sama boneka-boneka kamu. Tunggu tante 30 menit lagi, tante kasih mainan baru mirip banget kayak gini, oke? Ya udah, kamu dongeng lagi ya. Tante pergi dulu ya. Ya, dah. Anak-anak memiliki hak untuk bermain, apalagi di saat mereka masih di bawah usia 7 tahun. Karena di usia ini, anak-anak sedang mengalami perkembangan pada otaknya.
Untuk itu, penting bagi orang tua untuk memberikan mainan yang tepat agar tumbuh kembang anak semakin bagus. Dengan memberikan seorang anak permainan, orang tua sudah membantu merangsang kognitif, kreativitas, dan emosional si buah hati tercinta. Seperti yang dilakukan oleh Aci tadi. Orang tua Aci sengaja memilih mainan yang bisa membuat kreativitas dan imajinasi Aci berkembang. Dan alhamdulillah, Aci menyukai dan sangat menikmati mainan-mainan edukatif tersebut. Sambil bermain, Aci bisa sambil belajar berdongeng atau belajar mengenai hal lain yang terdapat pada permainan kayunya. Dan bagi yang penasaran di mana Aci bisa mendapatkan mainan serunya tadi, ini dia tempatnya. Assalamualaikum Mas Ranggi. Waalaikumsalam. Waduh, pas banget emangnya ini lagi ngoprek-ngoprek nih saya datang. Ini lagi ngapain? Lagi nyusun? Iya, nyusun. Oke, ini sih tadi kebetulan nih anak kecil yang aku kenal, Aci. Itu juga lagi main-mainan kayak gini. Sini deh kita ngobrol dulu deh, duduk dulu. Nah, ini boleh nggak sih diceritain apa oplah? Iya. Oplah ini kenapa gitu? Ini sambil nanti gini. Jadi di segmen awal nih saya juga penasaran juga ini kenapa ada si oplah. Tapi nanti di segmen berikutnya kita bakalan ikut ini ya. Kita lihat bahan baku dan segala macamnya. Kebetulan banget ada di belakang aku semua nih. Nah ini kalau ini dulu sendiri. Ini awal mulanya oplah itu sendiri. Kenapa sih kepikiran akhirnya bikin mainan anak-anak kayak gini? Sebenarnya emang basicnya dulu itu emang desain produk dan habis itu mulai dunia kerja banyak ketemu klien tuh klien bikin mainan anak-anak kayak gitu-gitu klien untuk anak sih biasanya. Cuman akhirnya setelah itu pandemi kayak pengen ada side hustle gitu, kayak pengen bikin sesuatu, yaudah kita bikin mainan anak dan ternyata lumayan peminatnya lumayan banyak sih. Jadi akhirnya udah deh kayaknya emang karena kan misalnya anak dulu juga sering emang main juga kan, misalnya main sama mereka, jadi mereka tuh insight paling dekat, biasa main bareng, jadi dan mereka suka, jadi oh ya udah deh kita coba deh lanjutin gitu. Ya, oplah memang masih tergolong baru di dunia permainan anak-anak. Berawal dari keinginan Ranggi yang merupakan ayah dari seorang anak untuk memberikan mainan mendidik kepada anaknya, terlebih di masa pandemi seperti sekarang, di mana anak diharuskan berkegiatan di rumah, dan kebanyakan anak pun menghabiskan waktunya dengan bermain gadget. Karena tak mau anaknya ketergantungan dengan gadget, Ranggi pun menggunakan keahliannya untuk membuat mainan yang seru dan menarik bagi anak-anak. Berarti ini sebenarnya boleh dibilang usaha Mas Ranggi baru dong ya? Baru berapa bulan berarti? Berapa tuh berarti? 9 lah. Selama pandemi. Wah, ini nih bisnis usaha selama pandemi. Ternyata emang ada loh yang bisa dijalani kan. Soalnya biasanya pandemi itu selain ada makanan, terus ini salah satu karena anak-anak juga kan lebih banyak beraktivitas di rumah ya. Tapi yang aku jadi pertanyaan, ini jenis mainannya apa aja? Kita udah ada 4 jenis mainan. Kebanyakan semuanya emang kayu, basicnya kayu. Kita mau wooden toys, cuman karena di luar sana ternyata ngelihat pasar wooden toysnya banyaknya model yang Montessori, warnanya kayu. Nah kita pengen nge-twist beda deh, kita lebih colorful, kita lebih ada jenakannya, ada lokal Indonesianya gitu. Jadi akhirnya kita pengen bikin DNA sendiri, ya jadilah. Mainan di tempat ini memang berbeda dengan kebanyakan mainan. Pada permainan yang ada di sini, anak sengaja diajak bermain sambil belajar. Ada set permainan untuk pertunjukan boneka seperti yang dimiliki Aci tadi. Ada pula gerobak bakso mainan yang lengkap dengan mangkuk, bakso, mie, dan kecapnya. Ada pula papan tulis berbentuk laptop yang bisa dimainkan oleh si kecil. Semua tersedia dengan aneka warna menarik yang pasti disuka anak-anak. Ranggi sendiri tidak secara asal dalam membuat mainannya. Ia melakukan riset terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan anak, bahan-bahan yang aman untuk anak, dan juga efek baik yang bisa ditimbulkan dalam proses tumbuh kembang anak. Iya, aku seru banget ngeliatnya juga ini udah, karena tadi aku udah lihat ada yang mainin ini ada yang buat ngedongeng di depan, terus ini dia buat berimajinasi juga, menggambar dan segala macem, kayak rumah kan ini ya kalau yang di sisi sini. Nah yang sisi itu dapur ya kalau yang sisi sini. Iya, ini dapur. Tuh kan, jadi tuh emang ini riset dulu nggak sebelum bikin ini tipe mainan kayak gini? Oke, berapa lama proses risetnya? Ini sekitar 1 bulanan lebih lah, hampir 2 bulan. Oke. Lumayan sih, lumayan.
cari-cari tahu referensi juga, terus habis itu bikin mekanismenya gimana yang efektif, yang aman buat anak gitu kan, yang anak juga tidak terluka lah gitu. Terus gitu sih. Peminatnya tadi kan udah bilang peminatnya banyak. Peminatnya ini sekarang ini itu dari mana aja? Yang dari masih Jakarta paling banyak. Cuman ini udah mulai barang-barang udah mulai ada yang, karena kan ukuran besar-besar, jadi kita udah mulai bikin packing yang aman untuk keluar kota udah mulai banyak juga. Rata-rata orang tua ibu-ibu anaknya sekitar 2-7 tahun gitu biasanya, jadi ibu-ibu muda lah gitu. Sekitar itu sih paling pasarnya. Itu dia. Jadi sebenarnya kan mungkin selama ini orang tua tuh banyak yang bergeser nih karena ada dunia digital gitu, gadget. Jadi banyak orang tua yang justru memanfaatkan gadget sebagai salah satu solusi biar anaknya tuh tenang dan anteng gitu kan. Sebenarnya yang harus dipikirkan adalah dampak atau efek samping dari kebanyakan main gadget kan itu juga nggak baik. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu solusi. Sekalian saya juga mau ngasih lihat ya liputan. Gimana sih kalau misalnya anak-anak terlalu sering main gadget, itu dampaknya seperti apa? Ini dia liputannya. Gadget merupakan barang yang sudah tidak asing lagi termasuk bagi anak-anak. Kehadiran gadget bisa memudahkan kehidupan manusia mulai dari membantu bekerja, belajar, berbelanja, atau sekedar mencari hiburan. Beberapa orang tua mungkin memberikan gadget untuk membuat si kecil tidak rewel serta sebagai sarana mempelajari hal baru. Namun, dampak dari penggunaan gadget tetap harus diperhatikan, terlebih jika sudah memicu kecanduan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan perasaan gelisah atau menjadi rewel saat tidak diberikan gadget, sulit untuk fokus, hingga muncul beberapa gejala atau masalah kesehatan. Gadget pun dapat menyebabkan anak kurang tidur. Padahal, anak perlu mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh. Hal ini juga membuat perkembangan otak menjadi tidak optimal karena tidur yang cukup adalah kunci untuk perkembangan otak yang lebih optimal. Anak-anak yang mengalami kecanduan gadget juga rentan mengalami gangguan pada mata. Hal ini bisa terjadi karena anak terlalu lama menatap layar handphone, sehingga memicu gangguan seperti mata lelah, mata kering, hingga gangguan penglihatan. Selain memberikan dampak pada kesehatan fisik, kecanduan gadget juga bisa mengganggu kesehatan mental. Kecanduan gadget memicu efek samping berbahaya seperti meningkatkan resiko depresi, gangguan kecemasan, sulit fokus, kepribadian bipolar, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Tuh kan, udah tahu kan kalau dampaknya tuh ternyata nggak baik dan justru malah berbahaya ya. Tuh kan, jadi banyak manfaat kan. Oke deh, kalau kayak gitu nih di segmen berikutnya nanti saya mau ngoprek-ngoprek nih. Saya nggak sabar, saya di sisi sana udah banyak banget kayu-kayu, di sisi di belakang juga udah banyak aksesoris ya. Jadi soalnya saya penasaran banget nih untuk itu. Jangan kemana-mana, tetap di Muslimah Sakini.